Hai Visioners, aku Patrick dan welcome to Point of Vision. Di sebuah pasar tradisional, orang-orang sedang bertransaksi dengan tenang dan damai. Tiba-tiba datang sesosok makhluk hijau besar menyerang. Buto Ijo. Kemudian seorang ibu berteriak pada anaknya, "Lari nak!" Buto Ijo dan Timun Mas pun kejar-kejaran. Padahal mau lebaran. Timun Mas melemparkan senjata pamungkasnya. Buto Ijo terjebak dalam lumpur, tapi karena iba mereka semua menolong Buto Ijo. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Dan beberapa mangkuk es campur dibagikan. Sebuah premis iklan brand sirup yang ketika aku ceritakan kembali dalam bentuk narasi, langsung terbayang di kepala kalian kan? Ya begitulah cara brand secara tidak sadar memasuki otak kalian dan menancapkannya di otak kalian sehingga terngiang-ngiang beberapa tahun ke depan. Persona merupakan karakter atau citra dari brand tersebut di mata konsumennya. Tapi, apakah semua storytelling dalam iklan suatu brand bisa dipukul rata cara penyampaiannya? Yang penting bikin skrip, syuting, edit, upload, udah. Yuk kita bahas dalam yang berikut ini. Jika dikategorikan berdasarkan tema ceritanya, storytelling dalam iklan suatu brand menitik beratkan pada 3 tema besar, yaitu brand story, product story, atau customer story. Brand story biasanya akan berfokus pada penyampaian nilai atau value yang dimiliki oleh suatu brand. Apa yang membuat ia lebih unggul daripada kompetitornya? Bagaimana atmosfer para karyawan dan atasan dalam perusahaan, bagaimana kisah keberhasilannya dari titik nol hingga meraih suatu pencapaian yang dianggap bergengsi, dan lain sebagainya. Product story biasanya akan berfokus pada pengenalan produk yang ditawarkan. Alasan mengapa konsumen sangat membutuhkan produk tersebut, apa saja fitur yang dimiliki oleh produk tersebut, bagaimana produk tersebut dapat menjadi solusi atas problematika yang dialami konsumen, dan sebagainya. Intinya sih, lebih menceritakan apa yang ditawarkan daripada menceritakan latar belakang perusahaan. Sedangkan customer story akan berfokus pada pengangkatan problematika real yang dialami oleh konsumen, serta bukti kepuasan mereka setelah menggunakan produk yang brand kita tawarkan. Bentuknya seringkali berupa review produk, interview, dan testimoni berbentuk teks atau audio visual. Customer story panggungnya suatu brand dalam penjaringan pelanggan tetap dan konsumen baru lainnya. Karena tentu saja, orang akan lebih percaya untuk menggunakan suatu produk atau layanan bila produk atau layanan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Seperti kenyataan bahwa kita lebih memilih makan di warung yang ramai setiap hari daripada yang sepi. Oh, pasti rasa masakannya enak, jadi banyak orang yang mampir makan ke sana. Begitupun dengan brand. Semakin banyak review positif dari konsumen, tentu kita tidak ragu untuk mencobanya. Nah, beralih dari kategori berdasarkan tema cerita, ternyata setelah ditelisik lebih lanjut, banyak brand yang membangun pesonanya melalui karakteristik alur dari storytelling. Dan yang pertama, alur komedi. Salah satunya dibangun oleh startup unicorn pertama di Indonesia, Gojek. Kalian pasti familiar dengan iklan-iklan Gojek yang menggunakan narasi komedi, pilihan kata plesetan, atau saling tabrak, serta visual yang memang disetting penuh candaan. Iklan pesan makan di GoFood, cara-cara naik Gojek, cendekiawan, dan sebagainya. Walau kesannya cengengesan ya, komedi yang dibangun tetap memiliki konteks yang dirangkai oleh kekreatifan mengolah copywriting. Nggak ngasal, yang penting lucu. Pesan yang disampaikan akhirnya ngena di otak kita, hingga kita mengambil keputusan untuk menggunakan layanan Gojek. Selain Gojek, kalau kalian ke bioskop akhir-akhir ini ya, bakal sering melihat tayangan iklan dari Blue by BCA, yang juga dikemas dalam komedi. Bedanya dengan iklan Gojek, komedi yang dibawakan disisipi dengan action, sehingga treatmentnya berkolaborasi dengan Iko Uwais, salah satu aktor action populer di Indonesia. Dengan menyamakan dan mengulang-ulang narasi Uwais dan Uwais, alam bawah sadar penonton akan mengingat lama layanan Uwais di kepala mereka. Agus! Uwais. Gus, kok bisa kenal sih? Iko Uwais, Agus Uwais, brother. Dan tertarik untuk memahaminya lebih lanjut. Tak hanya brand-brand yang menyediakan jasa,
Para public figure ternama lokal dan internasional juga mengangkat komedi ke dalam iklan mereka. Pasti kalian nggak asing dengan pertandingan tiba-tiba tenis yang diinisiasi oleh dua seniman dan artis favorit kita semua, Vincent dan Desta. Pertandingan yang tiketnya mampu sold out hanya dalam waktu 5-7 menit dan mengundang berbagai kalangan untuk mengisi baris-baris tribun stadion sambil membawa atribut supporter masing-masing. Awalnya juga dibangun melalui hype komedi, berbincang-bincang santai sambil menantang satu sama lain via podcast dan talk show mereka di platform YouTube Vindes untuk adu kemampuan tenis di lapangan. Selain itu, mereka menyeret beberapa nama artis terkenal ke dalam podcast yang diwacanakan akan ikut dalam adu tenis ini. Walau terdengar hanya seperti gertakan bercanda, mereka menyindir topik yang sama di beberapa podcast dan talk show selanjutnya. Alhasil, sebelum tiket pertandingan dijual, atensi sudah tertanam di tengah audiens, sehingga audiens mempersiapkan diri untuk berburu atau lebih akrab dengan istilah war tiket. Selain Vindes, siapa yang tak kenal dengan sosok Elon Musk? Ya, bos Tesla Inc. yang telah memiliki kuasa penuh untuk platform Twitter karena telah membelinya. Sempat menjadi lika-liku sorotan publik, tapi kini kita nggak membahas hal itu. Yang ingin aku bahas adalah bagaimana Elon Musk yang sang jenius itu bukannya membangun persona lewat konten serius, melainkan justru menggunakan komedi sarkas yang sering memancing opini warganet untuk berkomentar. Konsisten dengan motonya sendiri, "Who control the memes, control the universe." Elon Musk dapat menaik turunkan saham kripto dalam sekali cuitan Twitter. Contohnya beberapa waktu lalu, kemunculan produk Cybertruck oleh Tesla yang justru visualnya kurang indah memicu para warga Twitter untuk menciptakan ribuan memes. Alhasil, atensi terhadap mobil sejenis pickup ini menjamur di mana-mana dan menjadi trending topik. Pihak Tesla maupun Elon Musk pribadi sama sekali tidak membuat konten marketing selain menunjukkan penampakan Cybertruck ini. Namun di hari pertama pre-ordernya, produk ini mampu terjual habis hingga 146.000 unit dalam kurun waktu yang singkat. Selain rilis Cybertruck, Elon Musk seringkali tampil di Twitter sebagai internet troll yang lucu dan konsisten menjadi viral melalui cuitannya. Ia sadar bahwa konten memes yang meledak di internet dan target pasar milenial pasti menyukainya, yang secara sukarela akhirnya menjadi tarikan gravitasi untuk mereka ikut berinteraksi di dalamnya. Di Indonesia mungkin target pasar kamu kurang akrab dengan memes, namun sangat up to date dengan tren TikTok seperti kamu nanya, bertanya-tanya. Kamu bisa menyerap unsur komedi tersebut ke dalam iklan promosi produk kamu agar atensi audiens meningkat. Kedua, alur emosional. Jenis alur ini seperti namanya mengombang-ambingkan emosi audiens melalui adegan dan narasi yang lebih serius dan dramatis. Narasi bisa dalam bentuk lisan, tertuang dalam monolog atau dialog, maupun hanya sebagai arahan visual tanpa dialog. Seringkali alur ini diadaptasi dalam iklan berbentuk short movie. Salah satu contohnya ketika meledaknya film pendek berjudul Tilik, garapan Rahwasana Film, yang memunculkan sosok Butejo yang sombong, suka bergunjing, dan suka menyindir. Butejo yang bernama asli Siti Fauzia, seorang pemain teater lokal, hadir kembali dalam short movie untuk iklan sambal ABC. Kembali memerankan sosok yang suka bergunjing, mengadu domba, dan memfitnah orang lain. Iklan ini akhirnya bisa membawa emosi penonton naik turun walaupun sebenarnya hanya ingin memperkenalkan produk sambal ABC. Kreatif dan menggugah selera makan ya, Visioners. Iklan lainnya datang dari brand sportwear Nike yang fenomenal karena bergerak dalam bidang activewear yang harus menampilkan daya tahan dan kekokohan dari produknya. Nike menyulapnya menjadi beberapa narasi iklan emosional yang bercerita mengenai orang-orang yang berusaha mengejar impiannya, terkhusus para atlet lapangan. Dalam perjalanannya, mereka menemukan hambatan-hambatan seperti penindasan atau bullying, keterbatasan fisik, dan sebagainya. Narasi yang dituangkan dalam bentuk monolog narator atau voiceover masing-masing tokoh memperkuat visual sinematografi yang bermain dengan angle, transisi, lighting, serta background dramatis. Short movie emosional seperti milik Nike biasanya diterapkan pada beberapa brand kosmetik, menceritakan perjalanan tokoh fiktif yang mengalami suatu problematika dan menemukan titik terang setelah memakai produk dari brand tersebut, yang sebenarnya diambil dari kondisi global target real customer mereka. Selain beberapa contoh tadi, ada satu iklan yang juga menerapkan alur emosional, namun mungkin kita jarang menyadarinya, karena hebatnya dibangun tanpa sepatah dialog pun di dalam visualisasinya.
Iklan brand rokok. Ya, banyak sekali brand rokok yang sama sekali tidak memunculkan produk yang mereka tawarkan di dalam visual iklannya. Namun, berhasil memikat para target pasarnya untuk terus membeli produk mereka. Apa yang dipertontonkan? Para pria tangguh yang sporty, maskulin, dan mampu menembus tantangan. Tentu menggiurkan bagi calon konsumen dengan anggapan bila mereka membeli produk tersebut, mereka bisa meraih kondisi seperti figur yang dipertontonkan. Apakah iklan seperti ini nggak butuh narasi? Tentu butuh. Namun, hanya digunakan sebagai instruksi pengambilan gambar atau yang lebih dikenal sebagai storyboard. Narasi emosional lainnya bisa diterapkan dalam treatment interaksi langsung dengan target audiens. Mengajak audiens berbicara seperti iklan, semua juga bisa, dari merek skincare MS Glow yang dibintangi oleh komika Marcel Widianto dan juga Babe Sabita. Dikemas dalam narasi komedi, namun sebenarnya mengandung emosi sedih yang relevan dengan target pasarnya, yang terkadang merasa insecure karena wajahnya kusam dan gak terawat. Melalui karakteristik model yang berbeda dari standar kecantikan pada umumnya, dan ditutup dengan dialog langsung kepada audiens, iklan ini jadi lebih terasa dekat dengan konsumen. Selain MS Glow, Coca-Cola juga pernah mengangkat isu pemberian julukan pada orang yang termasuk dalam bentuk bullying. Iklannya dikemas dalam kompilasi interview beberapa korban bullying, kemudian muncullah Coca-Cola dengan kampanye "Layakan Namamu" untuk membuat semua orang percaya diri lagi dengan namanya, untuk menepis julukan-julukan jelek dari orang lain. Treatment dari storytelling untuk iklan pasti berbeda-beda eksekusinya, tergantung relevansi dengan target pasarnya. Sebagus apapun alur cerita yang kamu bangun, nggak akan sampai di telinga, otak, apalagi hati audiens bila nggak sesuai dengan masalah atau kondisi yang mereka hadapi. Selain itu, karakter dari storytelling kamu akan menentukan bagaimana persona brandmu dipandang oleh masyarakat. Apakah sebagai brand yang fun karena selalu mengeluarkan iklan-iklan komedi? Apakah brand profesional karena iklannya serius? Atau brand yang hangat, ramah karena iklannya sederhana namun emosional? Jadi, pastikan untuk survei dahulu kondisi target pasar sebelum merancang suatu narasi storytelling iklan. Nah, gimana sih caranya? Bisa dengan beberapa cara ini. Yang pertama, focus group discussion. Mengumpulkan beberapa orang dari target pasar bisnis kamu untuk berbincang dan mencatat apa yang mereka keluhkan, yang setidaknya bisa diatasi dengan produk atau jasa kamu. Yang kedua, mengumpulkan formulir. Sekarang kamu nggak perlu repot-repot mencetak banyak-banyak kertas, karena dengan formulir digital seperti Google Form, Typeform, kamu bisa langsung mengumpulkan hasil survei berupa grafik atau bahkan dengan data analitik yang akurat. Kamu cuma perlu menyebarkan link form ini ke target pasar kamu dan meminta mereka untuk mengisinya. Tapi ingat, jangan membuat pertanyaan yang terlalu susah dan terlalu panjang. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang dapat sekali diisi, sekali duduk, atau kurang dari 5 menit. Jangan membuat pertanyaan yang ambigu yang juga membingungkan diri kamu sendiri. Misalnya, dengan memberikan pilihan ya, tidak, dan mungkin. Gimana jadinya kalau 90% target pasar kamu menjawab mungkin? Tentu kamu akan kesusahan dan sulit untuk mencari data yang akurat. Tips mengumpulkan data survei konsumen. Berilah reward. Kecil-kecilan boleh, asalkan ada rewardnya. Potongan harga, freebies, produk gratis, semua tentu disukai konsumen dan membuat mereka sukarela untuk mengisi survei bisnis kamu. Nah, that's all. Begitulah penjelasan mengenai beberapa teknik storytelling yang sering dipakai oleh brand-brand ternama dan figur publik fenomenal dalam membuat iklan. Kira-kira mana teknik yang cocok untuk bisnis kalian? Dan apa alasannya? Coba komen di bawah ya. Kalau kamu masih bingung dengan cara marketing dan branding yang jitu, langsung cus hubungi kami melalui DM Vision Studio. Kami akan bantu dari awal sampai eksekusinya. Jangan lupa follow Instagram kami ya. Ngomongin terus soal marketing, branding, dan desain di channel Vision Studio, dan kamu akan menemukan visi brand kamu yang sesungguhnya. Like, comment, dan subscribe video ini jika bermanfaat. See you Visioners! Bye!